Haleluya, haleluya. Kalau hati Tuhan disenangkan, ada sesuatu yang pasti terjadi. Di tempat ini hanya nama Tuhan saja, nama Tuhan Yesus saja yang dipuji, dipermuliakan. Tidak ada nama orang lain di tempat ini. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. Sambil kita angkat pujian, selidiki aku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan dengan sungguh pujian ini, selidiki aku. Oh, selidiki aku, lihat hatiku. Oh, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Katakan selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Oh, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Keluar dari dasar hati kita yang paling dalam dan kita katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Buka hatimu lebih sungguh lagi dan katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang lebih sungguh lagi. Kita nyanyikan pujian ini. Katakan, oh telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Jemaat saja katakan, telah kulihat, telah kulihat kebaikan. Benar Tuhan, kami telah melihat kebaikan-Mu Tuhan. Kami telah menyatakan kebaikan-Mu terjadi dalam hidup kami. Sampai akhirnya Kau dapati. Lebih sungguh lagi, mari kita nyatakan di hadapan Tuhan dan katakan, oh telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Katakan, ku berjuang, oh, berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Sekali
lagi kita nyatakan di hadapan Tuhan. Ku berjuang, oh ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Mari berikan pujianmu, sembahmu yang terbaik untuk Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Engkau baik Yesus. Terima kasih. Mari setiap mulut bibirmu katakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Engkau sangat baik. Haleluya. Haleluya. Yesus. Tidak ada nama lain di tempat ini selain nama Yesus saja yang dipuji. Fokus kita cuma satu. Hanya Yesus yang kita mau senangkan. Ketika hati Tuhan disenangkan, pasti sesuatu terjadi. Mujizat bagi saudara dan saya pasti terjadi. Mari karena itu kita sembah Tuhan dan kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Oh haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Katakan Engkaulah Raja. Yes. Berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku. Katakan lebih sungguh lagi, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Oh berdaulat atas hidupku. Sekali lagi, lebih sungguh lagi, katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah. Sambil kita angkat tangan kita, tanda kita membutuhkan Tuhan. Oh Engkaulah Raja. Oh berdaulat atas hidupku. Lebih sungguh lagi katakan Engkaulah Tuhan. Oh Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Oh berdaulat atas hidup. Katakan ku berserah penuh. Katakan ku berserah penuh. Berdaulat atas dengan iman kita nyatakan ku berserah penuh. Berikan kemuliaan-Mu, berikan tepuk tangan-Mu. Hati tujukan hanya kepada Tuhan. Benar ya Tuhan, hanya Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Dan sekarang kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Tengok kiri kanan, salam corona. Sambil kita nyatakan dengan pujian bahwa kita adalah orang-orang benar, jalan hidup orang benar. Haleluya. Oh jalan hidup
jatuh tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Kaum wanita saja nyanyikan pujian ini, katakan jalan hidup. Yes, Orang benar kita adalah orang-orang benar. diterangi oleh cahaya firman. Kaum pria nyanyikan pujian ini, nyatakan jalan hidup orang benar seperti terang hingga rembang. Sama-sama kita nyatakan, oh apabila ia jatuh tak akan dibiarkan sampai tergeletak, oh, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Lebih sungguh lagi kita nyatakan pujian ini, katakan jalan hidup Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan, jalan hidup orang benar seperti terang hingga rembang tengah. Katakan apabila ia jatuh tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia katakan sebab tangan Tuhan, oh sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya, haleluya, berikan kemuliaan. Capek memuji Tuhan? Enggak ya? Siapa yang percaya di sini? Tuhan kita maha besar, angkat tangannya. Sambil kita nyanyikan pujian, Tuhanku maha besar. Berikan pujianmu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita nyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan, dia takkan terkalahkan, dia takkan tergoyahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan, dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dengan iman kita nyatakan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup. Are you ready? 1, 2, 1, 2. Terukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Cuma saja nyatakan, kan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk
Katakan dia luar biasa, perkasa dan mulia. Oh Yesus, nama di atas segala. 1, 2, 3. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa, dia perkasa dan mulia. Oh Yesus, nama di atas segala. Katakan Yesus, nama di atas segala nama. Nama di atas. Sekali lagi, lebih sungguh lagi. Oh Yesus, nama di atas segala nama. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Amin. Masih mau memuji Tuhan? Mau terbang bersama Yesus? Haleluya. Kita nyanyikan pujian, ku kan terbang. Katakan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Oh janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan beri. Sekali lagi kita nyatakan pujian ini. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan. Are you ready to fly? Ku kan terbang tinggi di awan. Bersama siapa? Oh, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Katakan ku kan aman hanya di dalam Tuhan. Amin. Sekali kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kita akan aman di dalam Tuhan. Dan kita akan terbang bersama Yesus. Nyatakan dengan pujian ini. Katakan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki. Katakan janji-Mu. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan beri. Are you ready? Fly with God. Ku kan terbang tinggi di awan. Bersama siapa? Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Katakan ku kan aman. Cuma saja katakan, bukan terbang. Boleh tepuk tangan di atas kepala? Boleh? Mari kita nyatakan pujian ini dan kita katakan, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Katakan sebab firman-Mu, yes, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu. Katakan ku kan aman, ku kan aman. Lebih sungguh lagi kita nyatakan, ku kan aman di dalam Tuhan.
Haleluya, berikan kemuliaan yang paling meriah hanya untuk Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Kita akan aman di dalam Tuhan, karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk selalu menjaga kita di setiap waktu. Haleluya, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Musim akan selalu berganti, waktu akan terus berjalan. Tetapi satu yang kita percaya, kasih Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Ia mengasihimu, Ia mengasihiku. Tuhan, ini kami, Tuhan. Kami banyak kekurangan di hadapan-Mu, Tuhan. Tapi kami mau mohon ampun hanya kepadamu, Yesus. Haleluya. Dan kami yakin kami diberkati oleh Tuhan. Kami yakin kami dilindungi oleh Tuhan. Sambil kita nyatakan dengan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Nyatakan dengan imanmu dan kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku. Oh, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Resapi setiap kata pujian ini, saudara. Ini yang akan menjadi pegangan hidup kita di hari-hari ini. Katakan, musim akan selalu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Dan kita percaya, amin. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Saya minta kaum wanita saja nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, musim akan selalu berganti. Musim Akan selalu kaum pria di dalam doa. berganti. Haleluya, haleluya. Kasih Kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Tak akan berubah. akan berubah sampai selamanya. Katakan, ku tetap percaya.
pujianmu yang terbaik. Kau mau minta dalam doa. Ku yakin Tuhan memberkati. Nyatakan, ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan, Kau melindungi kami. Oh, burung di udara. Kau selalu pelihara kami, Tuhan Bapa. pelihara. Amen. Berikan pujianmu yang terbaik. Amin. Dan kita nyatakan, oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Oh sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Nyatakan tanpa seizinku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Lebih sungguh kita nyatakan, oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Kami mengaminkan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Hidupku. Jemaat saja nyatakan pujian ini, katakan Tuhan menolongku. Tuhan akan menolong kita dan Dia akan menjaga kita, karena begitu besar kasih-Nya akan kita. Dan sehelai rambut pun tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Lebih sungguh lagi kita nyatakan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Lebih sungguh lagi kita nyatakan, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku. Oh selalu menjagaku. Oh sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari kita nyatakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan kemuliaan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan.
musim boleh berganti, tetapi kasih-Mu tetap abadi dalam kehidupan kami Bapa. Sampai sehelai pun dari rambut kami tidak akan putus tanpa seizin-Mu Bapa. Itu adalah janji-Mu Tuhan terhadap kami Bapa, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah selesai memuji, memuliakan Engkau. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang lebih terbaik lagi Bapa. Mari Kau urapi hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Biar Roh Kudus beracara di tempat ini Bapa. Dan kami tolak segala iblis setan yang ingin mengganggu pada saat ini. Kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami serahkan ini kepada Roh Kudus mengambil alih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Ada haleluya. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, hari ini bagi saya pribadi, bagi kami gembala adalah suatu jawaban doa. Ya, kenapa mimpi kami menjadi kenyataan bahwa hari ini, resmi mulai hari ini kita memiliki 2 jam ibadah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang PSBB ini sangat menguntungkan saudara ya. Saya jujur, ini dalam hati saya curhat ya, bahwa saya rindu sekali GPD Yordan Kebon Baru memiliki 2 kali jam ibadah. Dan puji Tuhan hari ini sebentar setelah saudara kita pulang, ibadah yang pertama selesai, akan dilanjut dengan ibadah yang kedua. Ya, saudara kalau masih ada tempat kosong, ikut lagi saudara. Ya. Jadi hari ini berkatnya double porsi. Katakan amin saudara. Dan saya berharap saudara mulai mendukung ibadah yang kedua dan Tuhan sudah menjawab. Kenapa saudara? Tadi malam bayangkan ya, di detik-detik terakhir sebelum kami beristirahat, masuk 2 SMS. Ada 4 jiwa baru yang akan datang pada jam 10. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mereka akan datang pada jam 10. Tidak diundang secara pribadi, Tuhan kirim jiwa saudara. Jadi ketika tanda ini terjadi, saya percaya ini adalah kehendak Tuhan bagi gereja kita. Katakan amin saudara ya. Saudara bersukacita yang jam 8, datang jam 8 ya. Tetapi saudara yang tidak datang jam 8, datang jam 10. Berkatnya sama saudara, firmannya sama, jangan khawatir, katakan amin. Tetapi untuk hari ini saya minta saudara, mari kita dukung supaya jam 10 bisa ramai saudara. Dan saya percaya Tuhan akan mengirim jiwa bagi gereja kita. Sekali lagi katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang satu tema yang sudah ada di depan. Kita baca bersama-sama tema ini. 1, 2, 3. Pergunakan, belum semua yang di belakang masih diam. 1, 2, 3. Pergunakan. Kenapa waktu ini penting? Kenapa kita harus mempergunakan waktu? Karena manusia, semua manusia dibatasi dengan waktu. Tidak ada manusia yang tidak dibatasi oleh waktu. Anda boleh punya jabatan tinggi, saudara punya sesuatu yang hebat, memiliki semua, tetapi semua dan semua dibatasi dengan waktu. Mari kita buka ayatnya, 3 ayat kita akan baca, Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Kita sekarang belajar setiap ayat pertama, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca dengan suara nyaring. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah
Sebab itu janganlah kamu, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Silakan duduk saudara. Pergunakanlah waktu. Tadi saya katakan kita semua manusia dibatasi dengan waktu. Anda boleh menjadi raja, Anda boleh jadi presiden. Engkau punya kedudukan yang hebat, engkau punya fasilitas. Bahkan engkau berkata, Pak, puji Tuhan Pak, karena corona ini saya tiap hari olahraga, saya konsumsi makanan yang sehat. Tetapi tidak menjadikan saudara tidak dibatasi waktu. Semua kita dibatasi waktu. Oleh sebab itu hari ini Tuhan memperingatkan kita, termasuk saya, untuk kita mempergunakan waktu. Ada kata perhatikanlah dengan saksama. Apa arti saksama, saudara? Perhatikanlah secara detail. Perhatikanlah dengan sungguh. Perhatikanlah dengan keseriusan. Halo? Ada amin pagi hari ini? Siapa yang tahu tadi malam hujan? Ya? Hujan kan air, saudara. Bukan hujan uang. Kalau hujan uang semua keluar, betul? Suasana hati seringkali bisa berubah karena kondisi situasi. Tetapi tidak menjadikan kita dibatasi juga dengan waktu. Anda boleh berkata, saya sudah puluhan tahun Pak Gembala jadi anak Tuhan. Bahkan semenjak di rahim ibu saya Pantekosta tulen. Tetapi tetap saja Anda tidak bisa, tidak dibatasi dengan waktu. Katakan amin, saudara. Coba next. Yang pertama, jalanilah hidup dengan sangat hati-hati. Katakan sangat hati-hati. Belum semua, sekali lagi katakan sangat hati-hati. Yang kedua, jangan sembrono. Hidup ini jangan sembrono seenak dewe, seenak udelmu itu. Betul? Jangan juga sembarangan. Ada berapa banyak kita berpikir, sama aja, hidup kan sama Pak. Lahir jadi anak kecil, remaja, pemuda, kawin, menikah, punya anak, punya cucu, meninggal. Tanpa sadar bahwa nanti kita akan lihat setelah waktu yang terbatas di dunia, ada waktu berikutnya yang namanya waktu kekekalan. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Apakah setelah meninggal selesai perkara? Apakah setelah meninggalkan dunia ini selesai? No. Ada masanya, ada waktunya kita masuk kepada yang namanya eternity life, hidup dalam kekekalan. Berapa lama itu Pak hidup dalam kekekalan? 1000 tahun, 2000 tahun, pokoknya kekal. Kata kekal berarti setelah never ending time. Tidak ada waktu lagi. Next. Coba baca Pengkhotbah 3 ayat pertama. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada. Untuk apapun di bawah langit ada. Jadi engkau punya jabatan tinggi tidak kekal. Enggak ada amin. Kecantikanmu tidak kekal. Kegantenganmu, kesehatanmu, uangmu tidak. Lagunya kan ada Pak Gembala. Ada. Ku tak terus apapun saat ku datang ke dunia. Ininya enak, keduanya enggak enak bait kedua. Ku tinggal, ditinggal Pak. Ditinggal Bu. Mau bawa apa? Haleluya. Ada haleluya. Next. Nah, arti waktu banyak. Dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar Indonesia,
Ada seluruh rangkaian saat ketika proses atau lama atau saat. Nah, saya tertarik dengan nomor 4. Perhatikan. Arti waktu adalah kesempatan. Jadi bahasa saya bisa rubah begini. Setiap orang akan terima kesempatan, tapi tak selamanya kesempatan itu ada. Halo? Kok gak ada suaranya pagi hari ini? Benar apa betul? Bagi mereka yang menyia-nyiakan kesempatan, mereka akan menyesal. Makanya di neraka cuma ada satu perasaan, yaitu menyesal. Tuh. Tapi masalahnya, penyesalan yang tidak akan terulang lagi. Cuma nyesel dan menyesal. Dan itu sifatnya kekal, Bapak Ibu. Yang ngerti katakan amin dong. Next. Nah, Kolose 4 ayat 5 berkata begini. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah. Yang di belakang baca enggak? Halo. Pergunakanlah apa? Jadi waktu bisa enggak dipergunakan? Oh ya bisa lah saudara. Malas, lome, LL semua. Lesu, lunglai, apa lagi? Ya itulah saudara. Pergunakanlah waktu yang ada. Coba next. Halo, mana nih? Nah, jangan bengong bro. Nomor 2 ada kata perhatikan dengan saksama. Tadi saya katakan kata saksama itu adalah bicara tentang sesuatu yang detail. Saudara pernah hitung uang? Hitung uang pernah hitung uang? Atau gak pernah punya uang? Sampai ngitung aja udah bingung. Hitung uang pernah gak saudara? Pernah ya? Sekarang saya mau tanya kalau hitungnya 10.375.50 perak, hitungnya detail enggak? 1 juta, ini 1 juta belum, nempel lagi. 1 juta, kan begitu. 700, ini 30, ini bener enggak nih? Aduh, apalagi uangnya logam semua. Ngitung-ngitung deh lo. Itu yang namanya saksama, detail. Jadi waktu itu diperhatikan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Karena kita semua dibatasi oleh waktu. Katakan kanan kiri, kamu dibatasi dengan waktu. Next. Nah, ada detik. 1 menit berapa detik? Hah? Kok saudara takut ngomong? Saudara gak percaya 1 menit itu 60 detik? Hah? 1 jam berapa menit? 1 hari berapa jam? Hah? 1 minggu berapa hari? 1 bulan berapa minggu? Dan lainnya, dan lainnya, dan lainnya. Ini udah bulan September. 2 bulan lagi Desember, malam kudus. Kayaknya baru kemarin bikin panitia Natal, kayaknya baru kemarin pas, kayak udah mau Natal lagi. Saya ingat ada ayat firman Tuhan berkata gini, kalau waktunya tidak dipercepat, tidak seorang pun akan selamat. Saudara mau selamat? Katakan, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Jangan ngomong begini, mungkin lusa atau di lain hari. Kurang ajar saudara. Betul? Ya Pak David ya, lagu kapan Yesus kembali kan dari zaman Oba Bolang udah ada itu. Tapi Tuhan gak datang-datang, bagi saya bukan kapan Tuhan datang. Anda udah siap belum? Anda udah pakai waktumu belum? Karena kita dibatasi oleh waktu. Katakan amin. Next, ini menarik saudara. Ini ada survei saudara ya, perhatikan ya. Jika orang diberikan
berikan Tuhan waktu 70 tahun, survei mengatakan begini, 23 tahun dari 70 tahun Anda itu tidur. Tidur kita menyita 23 tahun. 23 tahun tidur terus gimana saudara? Benar gak? Ini survei. Jika orang berumur 70 tahun, 23 tahun dalam hidupnya itu tidur. Nomor 1 tidur. Nomor 2 kerja. Sekolah, beraktivitas, kuliah, meniti karir. Itu masuk 16 tahun. Kerja terus 16 tahun. Hah? Berapa tahun? 16 tahun lama gak? Ya, kalau saudara 16 tahun kerja, waduh, bisa jadi manajer kali. Ya, karena lama 16 tahun. Kurang lebih ada 20,8%. Nah, nomor 3, orang biasanya kalau umur 70 tahun, nomor 3, nonton film, buka internet, itu 8 tahun. Haleluya. Haleluya, kok ketawa saudara? Ngaku aja supaya ringan. Kita lebih banyak waktu nonton film, buka internet, 8 tahun. Jebol-jebol tuh HP saudara. Tiap hari buka terus, 8 tahun begini saudara. Saya rasa jempol saudara copot. Ini kan survei. Selanjutnya makan 6 tahun. Makan terus 6 tahun saudara. Ini kan survei. Apalagi santuy, saya pakai bahasa zaman now. Plesir, jalan-jalan ke mall, itu berapa tahun? 4,5 tahun. Waduh, jalan-jalan terus 4 tahun saudara. Miskin saudara. Sedikit pergi, baru nyampe pergi lagi, nyampe pergi. Kapan injak buminya saudara? Pergi terus. 4,5 tahun. Nah, ada yang sakit. Sakit itu 4 tahun biasanya. Ya, sakit gigi, termasuk sakit dompet, kantong kering gitu ya. Itu ada di 4 tahun. Saudara tahu yang terakhir ibadah hanya 0,5 tahun. Enggak sampai 1 tahun orang beribadah. Halo? Betul? Tidurnya banyak, nontonnya banyak, plesirnya banyak. Ibadahnya 0,5 tahun doang. Makanya bagi saya nggak ada alasan deh jemaat untuk nggak datang ibadah. Saya tahu PSBB, saya tahu lagi corona. Tapi kalau ada kesempatan saudara datang beribadah, datang. Jangan enak-enakan di rumah. Saya udah kata tahu sama saudara ya. Kalau nggak kepepet, benar ya, dengar ya saya ngomong ya. Kalau tidak kepepet, saya nggak suka live streaming. Karena itu nggak alkitabiah. Yang benar adalah jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Yang setuju katakan amin. Coba next. Ibadah, lihat ya, untuk kekekalan, tapi hanya sedikit yang menyadarinya. Makannya banyak, tidurnya banyak, nontonnya banyak, ibadahnya sedikit. Benar apa betul? Saya lagi lihat jam, supaya jam kedua itu jangan sampai kelewat. Tapi bukan berarti kita nggak suka dalam ibadah. Nanti kita baca ayatnya. Raja Daud berkata, adalah sukacita setiap kali orang mengajak mari datang ke rumah Tuhan. Ada lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tuh. Anak Tuhan harus berpikir bahwa ibadah itu jauh lebih penting daripada jalan-jalan. Anda jalan-jalan ya. Pergi contohnya ke Singapura, tiketnya murah, tapi di sananya mahal. Betul Ibu Gembala? Siapa yang pernah ke Singapura? April, siapa lagi? Jeremy, siapa yang pernah ke Singapura? Mahal saudara. Tapi kalau ibadah,
berilah yang baik. Aduh 2.000 nih. Tapi kalau jalan-jalan, niat, ditabungin, diniatin, jalan-jalan. Next. Nah ini ayatnya, baca yuk. 1 Timotius 4 ayat 8. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas, tetapi ibadah itu dalam segala, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan. Jadi kalau saudara ibadah, rajin ibadah, hidup hari ini diberkati, engkau mati masuk surga. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Hidup sekarang dan hidup yang nanti berguna. Saya tidak larang saudara olahraga, boleh. Tapi Alkitab berkata latihan badani terbatas. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Next. Nah yang ketiga. Ayat tadi berkata bukan secara saksama saja. Tetapi ada warning karena hari ini adalah jahat. Halo. Alkitab berkata kita hidup di masa yang sukar. Next. 1 Petrus 4 ayat 2 berkata begini. Supaya waktu yang sisa, perhatikan ya. Waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Baca sisanya sama-sama 2-3. Tetapi menurut kehendak Allah. Tahukah saudara kehendak kita dengan kehendak Tuhan itu seringkali berbeda. Dan banyak kali berbeda saudara. Tuhan maunya ibadah, saudara maunya di rumah. Tuhan maunya engkau melangkah dengan iman, engkau maunya tinggal di tempat. Beda saudara. Tapi Alkitab berkata waktu jangan engkau sia-siakan. Tetapi pergunakanlah waktu menurut kehendak Allah. Siapa yang rindu melakukan kehendak Tuhan? Angkat tanganmu. Yang mau rindu melakukan kehendak Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Next. Nah. Iblis selalu pakai jurus ini. Saudara tahu jurus enggak? Ilmu. Ilmunya ini. Jangan pakai ilmu aji mumpung. Nah, apa maksudnya Papa dia? Mumpung masih muda. Mumpung corona. Mumpung gak boleh kemana-mana. Mumpung aji mumpung kan gitu. Mumpung gembala gak lihat. Suami gak lihat. Terus dah gua. Itu aji mumpung. Saudara, saya tiba-tiba diingatkan ada satu lagu. Mungkin saudara tahu lagu ini. Tapi bukan lagu gereja saudara. Ini lagu dunia. Ya, mudah-mudahan yang nonton ini kan pakai bikin konten. Kita nggak live streaming tapi bikin konten di YouTube. Ya, please subscribe. Mantap. Boleh dong promosi saudara. Haleluya. Saya kesaksian dikit ya. Ini kesaksian dikit aja. Waktunya udah mau habis. Tiba-tiba saya di WA ada satu bapak. Lalu dia ngomong begini. Puji Tuhan bro. Saya sangat diberkati dengan pelayanan Ibu Gembala minggu lalu. Saya kaget saudara. Maksudnya apa? Saya lagi lemah. Saya kan nggak ada, minggu lalu kan saya nggak ada. Saya ada memenuhi undangan satu gereja GBI ulang tahun. Ibu Gembala waktu khotbah saya tersentuh diberkati. Saya pikir udahan, besok dia WA lagi saudara. Ya, sampai saya berkata sama Ibu Gembala, kamu jangan sombong, kamu dipakai Tuhan. Saudara mungkin berpikir, gereja kita kan masuk gang susah, sulit. Tapi dengan sarana keadaan seperti ini, akhirnya kita bikin konten, mungkin jemaat GBI Kebon Baru karena datang terima berkat. Tetapi orang-orang di luar sana ketika menyaksikan apa yang kita lakukan di tempat ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan bagi saya yang penting nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Bukan manusianya.
Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Saya ingat satu lagu, coba next. Lagu yang dikarang oleh John Lennon. Saudara tahu John Lennon enggak? Hah? Dia itu anggota The Beatles. Judulnya Imagine. Nah nih, kira-kira, saya nggak tulis semua, tapi kira-kira isi lagunya kayak begini. Coba, next. Nih, isi lagunya berkata gini. Bayangkan kalau tidak ada surga. Imagine there's no heaven. Ingat lagu itu? Ya kan? It easy if you try. Ini mudah jika kamu mencoba. Mencoba apa? Membayangkan kalau nggak ada sorga. Betul? Lihat bait berikutnya. Bayangkan kalau tidak ada neraka. Ini bukannya kata-kata setan. Ya kan? Setan kan kasih input ke pikiran kita. Jangan-jangan sorga nggak ada loh. Untuk apa lo ibadah? Jangan-jangan juga nggak ada neraka. Lakukan aja dosa terus. Ini kata-katanya begini. No hell below us. Di atas kita hanya langit. Aduh, emang begitu saudara? Halo? Halo? Saudara mau percaya yang mana? John Lennon apa firman Tuhan? Di atas kita hanya langit. Bayangkan semua orang hidup hari ini. Bayangkan tidak ada negara selanjutnya dan selanjutnya panjang. Jadi iblis kasih input kepada kita bahwa nggak ada. Sorga tuh nggak ada, neraka juga nggak ada. Cuma ada kita. Gila saudara. Ingat, tema kita hari ini. Kita semua dibatasi dengan waktu. Waktu yang Tuhan berikan buat kita. Nanti, dengar saudara ya. Kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dunia, John Lennon menulis bahwa semua nggak ada. Semua nggak ada, coba bayangkan kalau semua nggak ada, aduh hidup kita enak ya. Enak apaan saudara? Saudara tahu John Lennon mati dibunuh oleh fansnya sendiri. Ditembak oleh fansnya berat sendiri. Ketika dia menulis apa? I'm more popular than Jesus Christ. Bayangkan seorang John Lennon pernah menulis lagu, saya lebih terkenal dari Yesus. Ketika dia selesai menulis itu, dia ditembak oleh fansnya sendiri. Saudara dengar ya, di dunia ini aja, di dunia ya, Tuhan kasih batas orang gak boleh melebihi Tuhan. Ketika siapa namanya, Elvis Presley berkata, I am the king, tak mati. Marilyn Monroe dengan kecantikannya, tak mati. Di dunia saja saudara ada batas Anda gak boleh lewati. Keagungan Tuhan Anda gak boleh disembal lewat daripada Tuhan. Mati saudara. Makanya hati-hati saudara. Katakan amin. Saya tutup dengan satu ayat, kita akan berdoa. Matius 24 ayat 36, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang pemain musik, singers. Matius pasal 24 ayat 36. Sekarang bicara tentang waktu. Matius 24 ayat 36 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Katakan amin saudara. Dengan kata lain, bicara waktu itu kedaulatannya Tuhan. Kalau saudara masih hidup sekarang, Anda masih bisa bernafas sekarang, itu semua karena Tuhan. Kita manusia dibatasi dengan waktu, tetapi yang pegang waktu kita adalah Tuhan. Katakan amin. Biarlah segala waktumu kita persembahkan untuk Tuhan. Biarlah segala kesempatan yang Tuhan berikan, kita berikan untuk mempermuliakan nama daripada Tuhan. Dia ada di tempat ini saudara. Dia hadir bagi saudara pagi hari ini. Kedatanganmu tidak sia-sia. Tuhan ada bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kaulah segalanya, kaulah segalanya. Amin. Segalanya
pandang. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita. Kita sembah Dia. Haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu. Haleluya. Kaulah Raja. Kita angkat tangan kita, katakan Kaulah. Amin. Kaulah segala. Jadikan Dia segalanya di dalam hidupku. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Haleluya. Oh Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama. Amin, 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 amin. Haleluya. Mengasihimu, 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 sekali lagi mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Raja, Engkaulah segalanya bagi kami. Biarlah firman yang sudah kami dengar itu tertanam dan termeterai dalam hati kami. Bukan saja kami dengar, tapi kami praktekkan setiap firman yang kami tahu dan kami dengar, kami mengerti. Sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan pergunakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati daripada Tuhan. Ampuni kami kalau kami main-main dengan waktu. Kami seringkali lupa bahwa kami dibatasi oleh waktu. Tetapi kami percaya waktu ada di tangan Tuhan. Ketika kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan juga akan memperhatikan hidup kami, memelihara, menjaga, menyembuhkan bagi yang sakit, memberikan kekuatan bagi yang lemah, membukakan jalan bagi yang tertutup jalan, memberikan kemenangan bagi seluruh sidang jemaat. Kami hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tanda ucapan syukur kami akan memberikan yang terbaik. Tangan-tangan yang memberi, Tuhan Yesus memberkati, memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela, karena kami mencintai dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa sembahyang kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin.